Aku membaca Asmaul Husna yang selama ini selalu aku zikirkan sebanyak 13 kali. Kemudian aku tekan pusar si bayi itu, dan dengan takdirullah bayi itu dapat berbicara dengan lantangnya. Assalamualaikum sobat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang khasiat amalan Asmaul Husna dari pengalaman Sayyidina Mukhlis bin Al-Busami radhiyallahu anhu. Sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu agar sobat tahu video terbaru dari kami. Aku berasal dari negeri Habsyah atau Ethiopia, keturunan dari Bani Sakif. Waktu itu aku selesai mengerjakan sholat ashar. Setelah salam, aku berzikir Asmaul Husna. Asma-asma yang kusikirkan adalah Ya Allahu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zahiru, Ya Batinu. Asma-asma tersebut selalu aku zikirkan sebanyak 313 kali sehabis menjalankan sholat fardu. Tiba-tiba ketika aku sedang berzikir, terdengar ada suara seseorang yang memanggil-manggil namaku. Assalamualaikum. Dan aku tahu itu adalah suara ibuku yang datang ingin menjumpai aku. Dan berhubung aku masih menyelesaikan bilangan zikir tersebut, jadi panggilan itu tidak aku jawab. Setelah selesai, aku keluar dari kamar, berniat untuk menyalami ibuku. Akan tetapi ibuku tidak ada lagi. Esok harinya ibuku datang lagi sambil memanggil-manggil namaku, dan bertepatan saat aku sedang berzikir Asma seperti kemarin. Assalamualaikum. Maka untuk kedua kalinya kedatangan ibuku, aku tidak lekas bersegera menyambut kedatangannya. Dikarenakan saat itu aku masih dalam keadaan berzikir seperti yang kemarin juga. Esokan harinya hal serupa terulang kembali, dan yang membuat aku heran adalah setiap aku sedang berzikir, ibuku selalu datang mengunjungiku. Rupa-rupanya untuk kali ini ibuku sangat marah sekali karena aku tidak segera menemuinya. Dan kudengar suara ibuku seperti memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, matikanlah anakku setelah ia berhubungan dengan seorang pelacur, agar ia mendapat aib dan celah dari para penghuni kampung di mana ia tinggal. Aku sempat tertegun mendengar ucapan ibuku itu. Akan tetapi berzikir Asma tersebut tetap aku lanjutkan karena jumlah bilangannya belum mencapai target yang aku inginkan. Selesai berzikir, aku ingat-ingat lagi akan ucapan ibuku tadi. Dan aku terkejut sekali akan sumpah dari doa ibuku. Padahal aku adalah anak kandungnya sendiri dan memang tidak berniat untuk menyakiti hatinya. Tak terasa air mata mengalir, sedih nian hatiku saat itu. Dan ketika malam telah larut, aku mengerjakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, aku membaca surat Al-Insyirah sebanyak 7 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, aku membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Setelah salam, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya sebagai berikut. Ya Allah, ibuku telah mengutuk aku dengan doanya, sedangkan Engkau Maha mengetahui akan keadaanku saat itu. Kuserahkan urusanku kepadamu ya Allah. Kemudian aku membaca asma-asma tersebut sampai selesai dengan sepenuh keyakinan dan penghayatan. Setelah selesai, aku pun berangkat tidur. Keesokan harinya, aku dikejutkan oleh suara gaduh karena pintu rumahku banyak digedor-gedor orang. Entah mengapa pintu rumahku mereka rusak dan terdobraklah pintu rumahku itu.
Lalu aku diseret keluar oleh mereka yang masuk ke rumahku dengan secara paksa itu. Dan aku mengenali bahwa mereka adalah para penghuni kampung di mana aku tinggal. Aku masih bingung tentang apa sebenarnya yang telah terjadi, karena kulihat banyak sekali di muka rumahku orang-orang kampung berkumpul sambil berteriak-teriak, "Bunuh dia, bunuh dia! Dia telah mencemarkan kampung kita." Ya, aku memberanikan diri bertanya kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, pemuka kampung setempat menerangkan dengan panjang lebar. Menurutnya, aku telah berbuat zina dengan seorang pelacur, sampai mempunyai bayi dari hasil hubungan dengan pelacur itu. Penduduk setempat tahu semua bahwa aku ini termaksud orang yang alim dan taat dalam beribadah. Akan tetapi, mengapa mereka mempercayai isu-isu yang tidak bertanggung jawab itu? Akhirnya, aku bertanya kepada mereka, "Mana buktinya kalau aku berbuat zina dengan seorang pelacur?" Tiba-tiba, dari kerumunan orang-orang itu keluar seorang wanita cantik sambil menggendong bayi. Dan wanita itu menghampiriku sambil berkata, "Wahai para pemuka-pemuka kampung, dialah orangnya yang telah menjinahi aku. Dan bayi ini adalah hasil dari hubunganku dengan dia." Wanita itu berkata dengan lantangnya sambil menuding jari telunjuknya. Ku jadi teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu. Wanita pelacur itu bernama Ihmar. Dinya, ia tinggal di kampung ini, tetapi karena penduduk tahu tentang kelakuan buruknya, maka akhirnya dia diusir dari kampung ini. Dan terlintas lagi di pikiranku tentang sumpah ibuku. Apakah ini semua akibat dari sumpah ibuku? Akhirnya aku berkata lantang pada mereka semua, "Wahai semua orang penduduk kampung ini, aku bersedia kalian bunuh jika aku berbuat zina dengan wanita ini. Perkenankanlah aku untuk menemukan bukti-buktinya." Pemuka kampung itu pun berkata, "Engkau ingin buktikan dengan apa?" Aku cari bukti kebenaran dari bayi yang digendongnya itu. Sambil menunjuk pada wanita tersebut, jawabku. Kemudian kusuruh wanita itu untuk meletakkan bayinya di bawah dengan alas kain gendongannya. Dan kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika ini semua akibat dari sumpah ibuku, maka ampunilah aku. Bukankah ibuku datang, aku selalu dalam keadaan bersikir kepadamu. Salahkah aku? Dan jika ini semua akibat fitnah-fitnah orang yang membenciku, maka buktikanlah. Dan siapakah yang benar ya Allah? Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kemudian aku membaca Asmaul Husna yang selama ini selalu aku zikirkan sebanyak 13 kali. Kemudian aku tekan pusar si bayi itu, dan dengan takdirullah bayi itu dapat berbicara dengan lantangnya. Bayi itu berkata, "Aku adalah hasil dari perjinahan ibuku dengan Masyikab dari Bani Kasan. Tujuan ibuku kemari adalah untuk membalas sakit hatinya pada penduduk sini karena telah mengusir ibuku. Dan ibuku sengaja fitnah Sayyidina Muklis karena beliau adalah orang yang paling taat dalam beribadah dibandingkan dengan penduduk di sini. Dan jika fitnah ibuku berhasil, maka penduduk di sini akan mendapat aib yang besar. Ibuku akan merasa menang karena terbalas sakit hatinya. Wahai Sayyidina Muklis, dengan berkahnya asma-asma yang engkau baca itulah, aku atas izin Allah harus menceritakan hal-hal yang sebenarnya, agar dirimu terlepas dari fitnah-fitnah yang jahat dan kejam. Dan ibuku akan mendapat hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatannya, dan aku berlepas diri darinya. Assalamualaikum." Aku lihat bayi tersebut hilang sirna entah kemana. Tiba-tiba terdengar suara keras menggelegar di pagi hari. Sesosok tubuh telah hangus, terbakar dan mati. Tubuh wanita pelacur tersebut telah mati tersambar petir. Puji syukur kepadamu ya Allah, yang membebaskan aku dari fitnah yang kejam. Itulah salah satu keajaiban
dari amalan Asmaul Husna. Berdasarkan pengalaman para wali atau tabi'in yang mengamalkannya. Ikuti terus keajaiban-keajaiban yang dialami oleh para wali atau tabi'in yang selalu mengamalkan Asmaul Husna ini setelah sholat fardu. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe sesuai dengan petunjuk ini ya, agar sobat dapat mengetahui video-video menarik dari saya yang lain.